Setelah kabar santer reshuffle kabinet beberapa waktu belakangan, akhirnya Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. 5 wajah baru kabinet langsung dilantik di Istana Negara hari ini. Dalam reshuffle kabinet ketiga, Kabinet Indonesia Maju ini, 2 pos menteri yakni Menteri Perdagangan dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala BPN dirombak, saudara. Selain itu, ada juga penambahan 3 pos wakil menteri, masing-masing 2 pos wakil menteri baru, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan satu lagi pergeseran posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional. Dalam menjunjung tinggi etika jabatan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Pak, kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, ya. Tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri. Harus urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Kelima wajah baru hasil reshuffle kabinet hari ini mencakup posisi 2 menteri dan 3 wakil menteri, saudara. Pos Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Badan Pertahanan Nasional. Ini yang sebelumnya dijabat oleh Sofyan Djalil, kini dijabat oleh mantan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kemudian ada Menteri Perdagangan menjadi pos menteri kedua yang terkena reshuffle, saudara. Pejabat lama yaitu Muhammad Lutfi digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang sejak awal santer dikabarkan untuk masuk kabinet. Berikutnya, saudara, ada 3 pos wakil menteri yang berisi 2 wajah baru dan 1 wakil menteri yang digeser ke posisi lain. Ketiganya yakni Sekretaris Dewan Pembina PSI yaitu Raja Juli Antoni yang diangkat menggantikan rekan separtainya yaitu Surya Chandra sebagai Wakil Menteri ATR dan BPN. Kemudian ada John Wempi Wetipo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, digeser menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri yang merupakan pos yang baru, saudara. Berikutnya ada pos baru di Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang diisi oleh Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Sanur. Menteri Perdagangan yang baru dilantik, Zulkifli Hasan, mewarisi sengkarut masalah minyak goreng yang sempat membuat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ini merosot, saudara. Presiden Joko Widodo pun menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi untuk membenahi kebutuhan pokok rakyat ini. Ucapan sumpah atas pelantikan. Dan sekali lagi saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sekarang. Ya kita lihatlah 1-2 hari ini ya. Difokuskan presiden siapa penggantinya? Nanti lagi itu. Saya kira terima kasih. Sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo ikut menghadiri pelantikan 2 menteri dan 3 wakil menteri yang dilantik di Istana Negara, saudara. Di antaranya ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Usai pelantikan, Jokowi dan para ketua umum ini pun menyempatkan diri makan siang dan beristirahat sejenak. Belum diketahui apakah ada agenda pembicaraan khusus antara Joko Widodo dan para ketua umum partai politik ini. Analis politik Ujang Komarudin menilai perombakan kabinet kali ini merupakan kombinasi kepentingan akomodasi politik dan kepentingan evaluasi kinerja menteri. Akomodasi kepentingan politik terlihat dari masuknya PAN ke dalam kabinet. Sedangkan evaluasi kinerja menteri menyangkut 2 menteri yang terkena reshuffle. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kali ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah kombinasi dari kepentingan
akomodasi politik dan evaluasi terhadap kinerja para menteri. Kenapa akomodasi kepentingan? Yaitu masuknya PAN adalah bagian daripada akomodasi kepentingan politik itu. Jadi berkoalisi diganjar kursi menteri. Lalu terkait dengan evaluasi kinerja menteri, ya paling tidak ada dua menteri yang terkena evaluasi, yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri ATR. Nah, kita tahu bahwa mungkin menteri-menteri itu yang paling lemah, yang dianggap kinerjanya selama ini paling tidak bagus. Oleh karena itu, sementara itu, saudara, politisi senior sekaligus Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan telah menduga PAN akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo. Menurut Syarif, mengatasi kesulitan persoalan ekonomi masyarakat sehari-hari menjadi tantangan bagi Menteri Perdagangan yang kini diemban oleh kader PAN. Di Jakarta kami mohon bisa bergabung juga. Ketum untuk hadir, Kang Hair, untuk hadir ke atas. Indonesia. Tahun 1900. Masuknya PAN itu sesuatu hal yang biasa saja dan sudah diprediksi oleh semua pihak. Mudah-mudahan akan semakin memperkuat kinerja kabinetnya Pak Presiden Jokowi, karena kelihatannya fakta di lapangan menyangkut masalah perekonomian ini perlu timnya diperkuat lagi, ya. Khususnya harga-harga yang tidak terkendali sekarang. Terkait reshuffle kabinet Joko Widodo yang telah diumumkan hari ini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang berada di Istana Negara Jakarta. Dipo, bisa Anda jelaskan dengan ringkas begitu apa arah dan fokus dari perombakan kabinet hari ini, mengingat sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo ini tinggal tersisa 20 bulan lagi, dan kemana pula ini, Dipo, sejumlah nama-nama lain yang sebelumnya santer dikabarkan akan masuk dalam reshuffle? Selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau kita lihat secara keseluruhan rangkaian reshuffle ataupun perombakan kabinet Indonesia Maju pada hari ini 15 Juni 2022, sedikitnya ada dua pesan ataupun ada dua fokus yang kemudian nampaknya ingin diperlihatkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan sejumlah rangkaian yang tadi sudah dilewati. Kalau dapat kami lihat, yang pertama adalah bagaimana kemudian pemerintah ataupun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencoba untuk mempertontonkan stabilitas dan juga konsolidasi politik antar 7 partai politik yang kemudian saat ini berada di jajaran pemerintahan. Kita tahu selama kurang lebih 8 bulan ataupun kurang lebih selama setahun setelah adanya pertemuan pada Agustus 2021 yang lalu antara 7 partai politik termasuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional ada di situ, Zulkifli Hasan, akhirnya pada hari ini isu-isu bagaimana kemudian pemerintah mengakomodir PAN masuk ke dalam kabinetnya ini akhirnya terjawab. Artinya ini juga semakin memperkuat posisi pemerintah khususnya dalam jumlah partai politik yang mendukung pemerintah, dan juga kalau kita lihat bagaimana dari 9 partai politik yang ada di parlemen, 7 diantaranya ini sudah masuk ke dalam koalisi ataupun kabinet Indonesia Maju ini, artinya semakin memperkuat posisi pemerintah dalam kemudian melakukan berbagai macam tugasnya, tentu dengan sesuai kementerian-kementerian yang ada. Kalau kita lihat lagi bagaimana kemudian ini juga rangkaiannya cukup menarik, di mana tadi pada siang hari juga ada 7 partai politik yang makan siang bersama, melahirkan romantisme pada Agustus 2021 yang lalu, dan juga yang menarik adalah Presiden dan pihak istana juga seakan mempertontonkan kembali bagaimana pada saat ketujuh ketua umum partai politik bersama dengan Presiden berjalan bersama menuju Istana Negara untuk menyaksikan reshuffle ataupun perombakan kabinet Indonesia Maju. Itu adalah simbol-simbol yang kemudian coba diperlihatkan oleh Presiden untuk semakin menekankan posisi pemerintah yang tidak ada masalah sebenarnya, karena kita tahu bersama ada sejumlah isu politik yang kemudian lahir terlebih lagi pada saat adanya koalisi Indonesia Bersatu, di mana di dalamnya ada Partai Golkar, Partai P3 dan juga Partai Amanat Nasional, yang saat ini ketiga partai tersebut adalah partai pemerintah, yang artinya reshuffle ini juga menekankan tidak ada permasalahan sebenarnya dengan terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu yang justru dapat juga sebagai dalam tanda kutip itu perahu bagi pemerintah, perahu kecil bagi pemerintah untuk kemudian melanjutkan
PR-PR ataupun rencana-rencana pemerintahan di masa mendatang. Yang juga menarik adalah bagaimana kemudian Presiden dan Megawati Soekarno Putri kembali duduk ataupun berada di satu panggung yang sama, sangat harmonis. Ini juga menekankan hubungan antara partai politik. Selain KIB ada juga hubungan yang kemudian kembali direkatkan antara Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan juga Partai PKB yang kita tahu juga melakukan skenario-skenario politik khususnya menjelang pemilu 2024. Tetapi yang tidak dapat dilepaskan adalah faktor kedua, Yasir dan juga saudara, tentu ada evaluasi ataupun kinerja dari sejumlah menteri yang pada saat ini ataupun pada hari ini di-reshuffle oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tahun 2020 ada reshuffle kabinet, tahun 2021 ada reshuffle, dan tahun 2022 kembali ada reshuffle kabinet, yang artinya adalah setiap tahunnya Presiden nampaknya juga mencoba untuk mengevaluasi kementerian-kementerian mana saja yang dinilai kurang maksimal dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya ataupun melakukan tugasnya. Nama Muhammad Lutfi yang santer diisukan akan diganti oleh Zulkifli Hasan nyatanya saat ini betul-betul terrealisasi, karena nampaknya tidak ada kejutan juga sebenarnya, karena berbagai permasalahan seperti misalnya ada kelangkaan dan juga kenaikan harga kebutuhan pokok, salah satu minyak goreng sampai dengan saat ini juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Zulkifli Hasan. Menteri ATR juga sebenarnya kalau kita lihat tidak ada kejutan yang cukup menarik, karena pada akhir tahun lalu Presiden juga sempat mewanti-wanti aparat penegak hukum untuk kemudian betul-betul menangkap dan juga menertibkan para mafia tanah, dan background dari Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto diharapkan juga sebagai mantan Panglima TNI dapat menertibkan. Artinya selain menyelesaikan persoalan sertifikat tanah, kemudian juga sengketa lahan, nampaknya persoalan mafia tanah juga ini nanti akan menjadi pekerjaan rumah yang tentu akan diselesaikan oleh mantan Panglima TNI, Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Sementara itu untuk 3 nama wakil menteri yang baru juga ini sebenarnya tidak ada kejutan yang cukup berarti, Yasir dan juga saudara, karena seperti yang kita ketahui Wamen ATR Raja Juli Antoni ini juga menggantikan suksesornya yang juga politisi Partai PSI Surya Chandra. Kemudian juga ada Wamenaker Afrian Syahnur, ini juga Sekjen Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung ataupun partai pendukung dari pemerintah yang berada di luar parlemen, termasuk juga John Wempi Watipo. Sebenarnya ini juga dia ataupun beliau sudah berada di jajaran pemerintah sebagai Wamen PUPR yang saat ini menduduki posisi Wamen Dagri yang sebelumnya kosong. Tentu ini adalah untuk memperkuat Kementerian Dalam Negeri menjelang pemilu 2024. Tentu nama-nama lain yang tadi juga sempat Anda singgung menarik untuk ditunggu apakah kemudian akan ada reshuffle lanjutan atau tidak. Kita harus melihat bagaimana perkembangan politik yang berkembang dalam waktu dekat, Yasir. Kita nantikan ya seperti apa dinamika politik yang akan terjadi. Terima kasih Dipo Nurbahagia atas informasinya dari Istana Negara Jakarta.